Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal perencanaan konferensi pers yang akan diadakan oleh PT Pertamina dalam isu kebocoran kilang minyak di Anjungan YYA 1, tepatnya di Laut Karawang. Untuk selanjutnya, pertama-tama kami akan mengenalkan dulu diri kami. Saya Keilaiza Sabrina dengan NIM 411043. Dan saya Lady Shania Pasha dengan NIM 41180297. Oke, selanjutnya Lady Shania Pasha yang akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Yang pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pada tanggal 10 Desember 1957, PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina, tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960, PT Permina berubah menjadi Perusahaan Negara Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada tanggal 20 Agustus 1968. Berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina atau Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir pada tanggal 10 Desember 2005. Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Lalu, pada 26 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690 MBU 11/2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan dewan komisaris, kewenangan atas nama direktur utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat direktur utama dan dewan komisaris. Lalu untuk selanjutnya ada latar belakang masalah. Tepat sejak 12 Juli 2019, seperti diungkap oleh Direktur Hulu PT Pertamina Persero, Dharma Wangsa Samsu, kronologi pada tanggal 12 Juli pada pukul 1.30 dini hari pada saat melakukan re-entry dari drilling activity di sumur YYA 1 lalu muncul gelembung gas. Kejadian itu mengakibatkan wilayah operasi berhenti dan pada tanggal 14 Juli 2019 mulai dilakukan evakuasi pegawai. Singkat cerita, untuk mengendalikan kondisi lapangan, Pertamina pun telah membentuk insiden manajemen tim atau krisis tim di Jakarta dan Karawang. Tugasnya untuk penanggulangan tumpahan minyak, penanganan gas dengan spray, pengeboran untuk mematikan sumur, serta penanganan di Anjungan. Hingga kini, Pertamina masih menginvestigasi guna mengungkap penyebab tragedi ini. Indikasi sementara menunjukkan ada anomali tekanan pada anjungan yang menyebabkan gelembung gas muncul diikuti tumpahan minyak atau oil spill. Untuk menangani dampak lingkungan karena tumpahan minyak yang terbawa arus pantai, Pertamina berupaya intensif dengan membersihkan pantai dengan cepat, kemudian mengangkut ke lokasi penampungan yang bersertifikat. PHEONWJ juga berkomunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KLHK, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, juga TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut, KSOP, Kelautan dan Perikanan, Pushidros AL, dan instansi lain. Selanjutnya, ada pokok permasalahan. Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah tanggung jawab yang dilakukan
PT Pertamina terhadap sumber daya manusia dan ekosistem laut atas kecelakaan industri berupa kebocoran minyak diajukan YYA 1. Lalu untuk SWOT-nya sendiri, di sini ada strengths. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, lalu memiliki pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal, pengalaman di bidang migas, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk kelemahannya sendiri, kurangnya modal, masalah birokrasi yang menghambat kinerja, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan, jumlah armada yang kurang, ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Untuk peluangnya, pasar bisnis yang masih tinggi, harga jual yang murah, sumber daya migas yang masih cukup tinggi, produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih, non-subsidi, yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Sebagai pemimpin dasar pasar bahan bakar minyak atau BBM. Untuk ancamannya sendiri, yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pengaruh invensi, lalu pasar bebas. Dan yang terakhir, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor atau Shell dan Petronas memiliki tingkat kualitas yang lebih baik menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kayla. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disambung oleh Lisenia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nama kegiatan dalam konferensi pers yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema yaitu sosialisasi PT Pertamina dengan nama kegiatannya peran aktif PT Pertamina atas kebocoran sumur minyak di Anjungan YYA 1 Laut Karawang. Pada kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk klarifikasi mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban apa saja yang PT Pertamina berikan terhadap korban-korban ataupun wilayah yang terkena kecelakaan industri. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Dalam konferensi pers kali ini, kami telah merangkum beberapa maksud serta tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu melakukan klarifikasi terhadap publik tentang apa kronologi kejadian pada saat kebocoran kilang minyak di Laut Karawang. Yang kedua yaitu sosialisasi mengenai apa saja bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh PT Pertamina dalam hal ekonomi, terus juga kesehatan, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sosialisasi mengenai proses tanggung jawab Pertamina dalam perannya mengembalikan fungsi ekosistem laut yang tercemar minyak. Jadi kami akan memberitahu sudah seberapa jauh progres yang dilaksanakan oleh PT Pertamina dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengembalikan fungsi laut seperti sedia kala. Selanjutnya yang keempat, mengembalikan citra positif PT Pertamina di mata publik. Tentu ini dilakukan Pertamina untuk menjaga image bahwa PT Pertamina akan bertanggung jawab dengan isu-isu yang beredar. Lalu yang kelima, mengembalikan atau membina kembali hubungan baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah setempat, karena tentunya dengan adanya kecelakaan industri seperti ini pasti merugikan bukan hanya bagi Pertamina, tapi juga bagi masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh itu, PT Pertamina mempunyai kewajiban untuk kembali menjaga hubungan baik dengan pemerintah dengan berbagai bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan pada konferensi pers ini adalah usia-usia produktif mulai dari 18 tahun sampai 55 tahun.
Untuk waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Untuk waktunya kita akan mengadakan pada pukul 9 pagi sampai jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Lalu tempat pelaksanaannya, kegiatan ini akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Bumi Taruno Permai, Jalan Bumi Taruno, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, di sini akan kami dalam konferensi pers ini akan disertakan juga press kit, yaitu ada dua, yaitu press release dan juga backgrounders. Untuk press release dan backgrounders nanti akan saya tampilkan di akhir. Selanjutnya yaitu target media. Pada kesempatan konferensi pers kali ini, kami mengundang media berupa TV, media cetak, koran, online, dan lain-lain. Yang pertama adalah TV. Media TV yang kami undang yaitu TV One dan Metro TV. Hal tersebut kami lakukan karena dua stasiun televisi tersebut merupakan stasiun televisi yang banyak bergerak di bidang news atau berita. Lalu media cetak yaitu Kompas, Republika. Lalu media online-nya kami akan disebarluaskan di detik.com dan juga liputan6.com. Selanjutnya mengenai anggaran, diadakannya konferensi pers. Untuk anggarannya di sini bisa langsung dilihat, ada konsumsi peserta, ada peralatan, press kit, kita juga memberikan amplop wartawan, dan ada sewa pembicara atau MC, dan lain-lain. Untuk totalnya yaitu Rp34.150.000. Lalu di sini ada timetable. Dalam rangka memaksimalkan sumber daya manusia dan juga mengoptimalisasi waktu, berikut adalah timetable yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan konferensi pers. Yang pertama yaitu penyusunan panitia, lalu juga kita mengadakan rapat fiksasi pemberian undangan kepada media atau narasumber, lalu persiapan perlengkapan dan konfirmasi kehadiran undangan, lalu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 2 bulan Juli 2020. Juga yang terakhir adalah analisa kegiatan atau evaluasi dan rapat penutupan panitia. Untuk timetable sendiri dilaksanakan oleh para pengurus dari PT Pertamina sendiri. Lalu di sini kami akan membacakan rundown acara. Untuk rundown acara pada kegiatan konferensi pers, yang pertama dimulai pada pukul 9 sampai 9.15 yaitu pembukaan atau greeting dipandu langsung oleh MC. Lalu jam 9.15 sampai jam 9.45 yaitu sambutan oleh Direktur PT Pertamina. Lalu 9.45 sampai jam 10.30 yaitu penjelasan duduk perkara serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pertamina terkait insiden kecelakaan industri kebocoran anjungan ini. Lalu jam 10.30 yaitu sosialisasi undang-undang terkait tanggung jawab sosial, kesehatan, dan ekonomi terhadap masyarakat yang menjadi korban. Lalu jam 11 sampai jam 11.30 akan diadakan sesi tanya-jawab, dipandu langsung oleh MC. Lalu jam 10.30 sampai 11.45 akan diadakan kesimpulan dan penutup untuk menjelaskan bagaimana tahap selanjutnya yang dilakukan oleh PT Pertamina. Hal ini juga dipandu langsung oleh MC. Untuk kesimpulannya, PT Pertamina tidak mengenal diam, dengan cepat dan tepat pihak manajemen serta mencari jalan keluar untuk menangani masalah ini. PT Pertamina juga menggait langsung perusahaan dari Amerika Serikat untuk membantu dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang ada. Secara umum yang dilakukan PT Pertamina dalam mengatasi masalah ini diusahakan dengan secara benar untuk menangani sumber bencananya, menutup pencemaran laut yang mungkin terjadi, juga menahan pencemaran laut supaya tidak semakin meluas, dan dengan kerjasama yang baik antara Pertamina, pemerintah setempat, dan juga perusahaan dari Amerika Serikat yang sudah lama
dalam menangani hal-hal seperti ini tentunya diharapkan untuk secepatnya mengembalikan fungsi laut dan juga mengembalikan kehidupan normal bagi masyarakat sekitar yang terdampak. Untuk saran-sarannya, kedepannya PT Pertamina lebih banyak menyediakan fasilitas-fasilitas yang tentunya dapat mempercepat penanganan isu tersebut. Lalu juga untuk sarannya lagi, sebaiknya PT Pertamina lebih terbuka, maksudnya lebih akan sering mengadakan konferensi pers seperti ini mengenai tahap-tahap apa saja yang sudah dilaksanakan atau belum. Dan juga untuk evaluasinya akan dilaksanakan lebih baik agar tidak ada kecolongan kegiatan atau ya sejenis yang bisa merugikan PT Pertamina maupun korban yang di sekitar Laut Karawang itu sendiri. Kurang lebih seperti itu mengenai proposal yang akan dilaksanakan untuk menyelenggarakan konferensi pers PT Pertamina dalam kasus kebocoran kilang minyak di Anjungan YYA 1, tepatnya di Laut Karawang, Jawa Barat. Kurang lebih itu saja. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menampilkan press kit dan juga berupa press release dan background notes. Di sini ada press release-nya. Press release kami sesuai dengan proposal. Kami mengambil tema peran aktif PT Pertamina atas kebocoran sumur minyak di Anjungan YYA 1 Laut Karawang. Di sini press release tersebut juga menjelaskan bagaimana tahap-tahapan yang dilakukan PT Pertamina, seperti pertama bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat untuk mengadakan relief weir atau pengeboran sumur untuk menutup sumber-sumber pencemaran. Lalu di sini juga kita jelaskan bahwa kita memasang movable oil boom dan lain-lain untuk menghadang perluasan minyak tersebut mencemari Laut Karawang. Lalu juga kita akan menjelaskan mengenai bagaimana Pertamina memastikan kesehatan warga itu terjamin dengan menghadirkan beberapa tenaga-tenaga medis di sekitar Laut Karawang. Lalu juga Pertamina mempekerjakan warga tentunya dengan fasilitas yang baik dan dengan safety first yang baik, yaitu memakai kostum khusus untuk ikut serta dalam mengambil sisa-sisa minyak. Di sini juga kita bisa ada media kontak kalau untuk mau dihubungi, yaitu Pak Julia Usman. Dengan di sini juga ada alamat langsung PT Pertamina dan call center. Lalu di sini ada backgrounders. Backgrounders ini berisi mengenai sejarah singkat PT Pertamina dalam membangun perusahaan, sehingga dengan adanya konferensi pers dan dilengkapi oleh backgrounders ini bisa mengembalikan citra positif bagi PT Pertamina di masyarakat. Itu saja. Nah, itu saja yang kami presentasikan. Bila ada kurang-kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.